Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 9 Agustus 2024, dengan tema Kesatuan dalam Kristus. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 15 ayat 1-11 berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bila saya belanja di Superindo, selalu melewati satu gedung gereja yang sudah cukup lama dalam keadaan konflik. Di atas dinding gereja tersebut terpasang sebuah spanduk cukup besar dengan kalimat, "Damai yes, bersatu no." Saya tidak tahu apa maksud dari tulisan ini, namun tulisan ini mengingatkan saya akan buku yang pernah saya baca, Diselamatkan oleh Anugerah, ditulis oleh Anthony A. Hoekema, yang mengatakan perjanjian baru mendeskripsikan kebenaran yang luar biasa, bahwa kita dapat menjadi satu dengan Kristus dalam dua cara, yaitu kita berada di dalam Kristus, dan kedua, Kristus berada di dalam kita. Penulis menjelaskan ungkapan dalam Kristus tidak terdapat dalam tulisan Yohanes, namun ungkapan di dalam Tuhan atau dalam Dia muncul 164 kali dalam surat-surat Paulus. Ketika kita berada di dalam Kristus, Kristus juga berada di dalam kita telah disatukan olehnya. Dalam bagian ini terdapat 3 ayat penting tentang kesatuan dengan Kristus. Pertama, bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Kedua, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Ketiga, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata tinggal adalah kata kuncinya, digunakan 11 kali di ayat 1-11. Ayat-ayat dalam pasal ini menunjukkan sangat penting menjaga persekutuan relasi kita dengan Kristus agar ia dapat bekerja di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan buah. Hal ini jelas digambarkan seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya, sama seperti gambaran kepala dan tubuh. Ranting tidak dapat menghasilkan kehidupan sendiri. Ia harus memperoleh kehidupan dari pokok anggur, yaitu persekutuan dalam Kristus melalui Roh Kudus. Kristus tinggal dalam kita dan kita dalam Dia. Perkataannya diam di dalam kita dan kita berdoa dalam namanya. Allah mendengarkan doa kita. Pastikan kedua aspek karya Kristus ini bersamaan yang legal dan vital. Kristus bagi kita dan Kristus di dalam kita. Kristus datang ke dunia bukan hanya untuk membayar harga bagi keselamatan Anda, tetapi Ia juga membawa Anda ke dalam dan menjaga Anda untuk selalu berada di dalam kesatuan dengan dirinya.
Kristus bukan hanya mati bagi Anda di atas kayu salib, Dia juga hidup di dalam Anda sekarang dan selama-lamanya. Dengan ini Anda dapat berkata, saya dipersatukan Kristus. Semua miliknya adalah milik saya, termasuk hati, kehendak, pikiran, akal budi. Sekarang, apakah Anda berada di posisi tetap tinggal bersatu dalam Kristus atau masih di luar Kristus? Ingat, apabila terlepas atau di luar kesatuan dalam Kristus, Anda tidak dapat melihat apa-apa tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan selain kecemasan dan ketakutan karena belum pendamaian. Kesatuan Anda dengan Kristus adalah kesatuan yang hidup bersifat kekal sehingga Anda dapat menghasilkan buah roh. Kesatuan yang berdasarkan kasih Allah di dalam anugerahnya yang telah memilih Anda sebelum dunia ini diciptakan. Persatuan dengan Kristus merupakan dasar dari semua pengalaman rohani dan semua berkat rohani kita.